Siapa yang tidak kenal dengan Kopassus, pasukan khusus yang dimiliki Angkatan Darat Militer Indonesia? Kopassus merupakan pasukan khusus yang beranggotakan prajurit-prajurit terbaik dan pilihan. Sebagai salah satu pasukan terbaik andalan militer Indonesia, sudah banyak prestasi dan keberhasilan misi yang dijalankan oleh Korps Baret Merah ini. Sebagai pasukan khusus juga, tentunya Kopassus sering sekali mendapatkan misi-misi khusus yang terkadang cukup berbahaya dan bersifat rahasia. Nah, pasukan elit ini sudah malang melintang diterjunkan dalam operasi militer seperti di Timor Timur, Aceh, Papua, dan lainnya. Salah satu prestasi yang cukup terkenal hingga sekarang adalah keberhasilan Kopassus mengungkap siapa aktor yang menyuplai senjata kepada OPM, Organisasi Papua Merdeka, sekitar tahun 1984 yang lalu. Apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa Kopassus harus menjalankan misi ini? Dan seperti apa tantangan dan prosesnya? Kita akan bahas dalam video kali ini. Tetapi sebelumnya, pastikan subscribe channel Analisis Militer ini ya. Seperti operasi pasukan khusus pada umumnya, kisah Kopassus ini pada waktu kejadian tidak terekspos ke publik dan pihak militer Indonesia juga tidak mengkonfirmasi kejadian ini. Kisah ini pertama kali dipublikasikan dalam buku tentang Kopassus yang berjudul Inside Indonesian Special Force yang ditulis Ken Conboy pada tahun 2003 yang lalu dan juga telah dimuat di majalah Angkasa edisi koleksi Special Force. Bagi penonton yang ingin tahu lebih jauh tentang hal ini, silahkan dibaca bukunya agar lebih lengkap. Kisah ini terjadi pada tanggal 2 Oktober 1984 atau sekitar 35 tahun yang lalu. Ketika itu, sekitar 16 orang personil militer Indonesia dari Batalion 712 Kodam Merdeka sedang berjaga di pos mereka di daerah Mauratami, Kabupaten Jayapura. Daerah ini merupakan daerah yang cukup rawan karena di daerah ini gerombolan pengacau keamanan atau GPK sering beroperasi. Gerombolan pengacau keamanan ini saat ini lebih dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Nah, pada saat itu, personil militer Indonesia sedang berjaga di pos mereka, tiba-tiba segerombolan anggota OPM melakukan penyerangan terhadap pos tersebut. Kontak tembak antara pasukan TNI dan pengacau OPM pun tidak terhindarkan. Beruntungnya, para personil Batalion 712 Kodam Merdeka berhasil menggagalkan serangan tersebut dan memukul mundur OPM. Setelah kontak tembak usai, personel TNI melakukan penyisiran di lokasi kontak tembak, dan hasilnya didapati seorang personil OPM yang ikut menyerang tewas dalam kejadian ini. Nah, yang mengejutkan, justru senjata yang dibawa oleh anggota OPM yang tewas tersebut adalah senjata yang sangat baru, yaitu senapan serbu AK-74 buatan Uni Soviet dan granat tangan yang kondisinya masih baru. Penemuan senjata serbu AK-74 yang masih baru tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Dari mana para anggota OPM ini memperoleh senjata baru dan canggih tersebut? Sebab sangat tidak mungkin anggota OPM memilikinya jika tidak ada pihak luar yang menyuplai senjata tersebut. Hal ini menimbulkan kecurigaan militer Indonesia tentang adanya pihak asing yang membantu OPM dalam hal persenjataan. Sebenarnya pihak intelijen Indonesia juga sudah lama mencurigai hal ini, tetapi belum bisa menemukan bukti nyata siapa dalang di baliknya. Informasi intelijen menyebutkan bahwa pasokan senjata OPM disuplai dari wilayah Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, Indonesia. Hal ini diperkuat dengan seringnya muncul helikopter yang mengangkut bahan makanan dan peti panjang ke wilayah dekat kamp pelintas batas di Blackwater dekat Vanimo, Papua Nugini. Namun pemerintah Papua Nugini menolak semua tuduhan wilayahnya digunakan menyelundupkan senjata. Australia yang juga adalah pendukung OPM diduga sebagai aktor di balik penyelundupan senjata ini. Namun Australia membantah keras adanya keterlibatan mereka dalam penyelundupan senjata untuk OPM ini. Nah, untuk mengungkap semua ini,
pihak militer Indonesia harus membuktikan siapa dalang dari semua itu. Itulah sebabnya militer Indonesia membentuk tim khusus yang diberi tugas menyusup ke wilayah Papua Nugini untuk menangkap pemasok senjata ke OPM ini. Tentu saja aksi ini dilakukan secara rahasia dan tanpa meminta izin ke Papua Nugini. Hal ini karena militer Indonesia sudah tidak percaya lagi kepada negeri tetangga tersebut. Untuk menjalankan misi ini, militer Indonesia memilih menerjunkan pasukan Detasmen 81 Kopasanda atau nama Kopassus waktu itu. Sasaran mereka adalah satu lokasi di wilayah Papua Nugini, sekitar 50 km dari tapal batas perbatasan dengan Indonesia. Pasukan ini berangkat dari Jayapura dengan helikopter, kemudian didrop di satu wilayah dan melanjutkan misi dengan perahu karet agar tidak terdeteksi oleh otoritas Papua Nugini. Perjalanan dini hari menggunakan perahu karet menuju lokasi sasaran terhadang oleh besarnya ombak di perairan sebelah utara Papua Nugini. Seorang anggota Kopassus bahkan sampai terluka cukup parah untuk mempertahankan perahu dari terjangan ombak. Akhirnya mereka berhasil sampai di titik pendaratan dan langsung bergerak menuju lokasi sasaran. Pasukan komando ini segera mencari tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi penimbunan pasokan senjata, tetapi hasilnya nihil. Tugas operasi belum selesai, mereka harus bisa mendapatkan bukti seperti yang diperintahkan dari Jakarta. Mereka pun melanjutkan tugas rahasia tersebut. Setelah menunggu selama 2 hari 2 malam, akhirnya mangsa yang ditunggu-tunggu muncul dengan cara bersembunyi-sembunyi. 2 orang berkulit putih muncul dari balik rimbunan hutan Papua Nugini. Mereka tanpa sadar melintasi posisi pasukan baret merah yang sedang mengintainya. Tanpa membuang waktu, kedua bule ini pun ditangkap. Setelah diperiksa dan diinterogasi, keduanya berasal dari Australia. Kedua bule ini diperintahkan menunjukkan lokasi tempat helikopter Australia yang memasok senjata dan amunisi untuk OPM. Kedua agen Australia ini kemudian dibawa secara rahasia ke wilayah Papua, Indonesia. Selanjutnya dibawa dan ditahan oleh pemerintah Indonesia di Jakarta. Pemerintah Indonesia memberitahukan kepada pemerintah Australia soal keterlibatan agen negeri kanguru itu dalam memasok senjata kepada OPM di wilayah Papua Nugini. Tentunya hal ini membuat Australia tidak bisa lagi mengelak, meski belum jelas kedua warga Australia ini benar-benar agen militer Australia atau penduduk sipil Australia yang biasa saja. Beberapa bulan kemudian, keduanya diekstradisi ke Australia. Tentu semua ini dilakukan tanpa terekspos oleh media dan dilakukan oleh para diplomat kedua negara. Yang jelas sekali lagi, pasukan khusus Indonesia Kopassus membuktikan keandalannya dalam menjalankan misi yang sifatnya rahasia dan masuk ke dalam wilayah negara lain. Keberhasilan Kopassus membongkar dalang pemasok senjata kepada OPM ini juga membuat suplai senjata kepada OPM terputus saat itu. Nah, kisah ini memang sangat jarang diketahui oleh publik karena tidak diekspos ke publik kala itu. Kisahnya baru terkuak beberapa dekade kemudian. Hal ini memang lumrah karena aksi-aksi pasukan khusus seperti Kopassus biasanya memang sangat dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik. Nah, hingga kini pasukan dari Kopassus masih menjadi salah satu pasukan kebanggaan militer Indonesia. Kiprahnya tentu sudah tidak diragukan lagi dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hingga kini Kopassus pasti tetap masih menjalankan misi khusus di berbagai daerah. Hanya saja, karena sifatnya yang benar-benar rahasia, kita belum tahu apa saja aksi-aksi terbaru dari pasukan kebanggaan Indonesia ini. Yang jelas, Kopassus akan ada dan terus ada untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana menurut penonton? Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, komen, share, dan subscribe channel analisis militer ini. Terima kasih.